Halo Bapak Ibu teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Ferdi dari Investview di sini. Sekarang saya mau bahas salah satu saham, lebih tepatnya saham IPO yang baru saja muncul ya setelah perubahan besar-besaran data di bursa sebelumnya. Yap, kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, saham yang saya maksud di sini itu adalah saham WBSA ataupun namanya adalah BSA Logistik Indonesia. Nah, kali ini khusus saham IPO ya, jadi analisanya sedikit berbeda dan ya khusus analisa saham IPO itu ada beberapa hal yang saya lihat ya, termasuk salah satunya adalah analisa kepentingan itu sendiri. Seperti biasa yang pertama kita masuk ke informasi penawaran umumnya. Untuk saham BBSA ini sendiri itu sejumlah 1,8 miliar lembar saham baru ataupun 18 juta lot atau sebanyak-banyaknya itu sebesar 20,75% dengan nilai nominal Rp40 setiap sahamnya. Jadi ini sudah memenuhi ya free float yang diajukan ataupun yang menjadi minimal dari bursa yaitu 15%. Ini sudah lebih yaitu 20,75%. Kemudian harga penawaran awalnya itu sebesar 150 hingga 170. Jadi ini belum final, harganya bisa ke 170 ataupun bisa ke 150 itu sendiri. Jadi kita perlu tunggu untuk harga itu sendiri. Jumlah seluruh nilai penawaran umum itu sebanyak-banyaknya 306 miliar. Jadi kalau harganya 170, kurang lebih itu ada di 306 miliar untuk dana yang diperoleh. Oke, sekarang kita bisa lanjut. Kita masuk ke informasi aktivitasnya ataupun informasi apa sih perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang apa. WBSA ini bergerak di bidang angkutan multimoda merupakan pengangkutan barang dengan menggunakan lebih dari satu moda transportasi yang tercakup dalam satu kontrak pengangkutan dan tidak dipisahkan berdasarkan masing-masing moda transportasi. Nah, di sini disampaikan ya, contoh angkutan multimoda tersebut adalah pengiriman barang antar pulau menggunakan kombinasi moda transportasi baik darat maupun laut tercakup dalam satu kontrak pelayanan dan tidak dapat dipisahkan berdasarkan masing-masing moda transportasi. Jadi ini sudah satu chain ya ataupun satu kesatuan. Misalnya teman-teman ingin kirim barang ya, misalnya posisi saya ada di Surabaya, teman-teman ingin kirim barang dari Surabaya ke Sumatera gitu ya, kita ke Palembang, saya kirim barang ke Palembang, biasanya yang dilakukan adalah ada 2 opsi ya, teman-teman bisa melalui jalur laut langsung dari Surabaya langsung ke Palembang, ataupun teman-teman bisa lewat darat terlebih dahulu. Biasanya pasti lewat daerah Banten ya, dari daerah Banten tersebut kemudian ke Pulau Sumatera. Nah, kalau seperti itu kan otomatis kita butuh ya moda transportasi darat misalnya seperti truk ya, ataupun kita bisa pakai moda transportasi yang lain ya. Di sini dia pakai kargo, di truk dengan kargo seperti ini. Lalu dari situ dikirim menggunakan kapal. Angkutan multimoda bisnis dari WBSA itu spesifik untuk multimoda ini sendiri. Jadi dia fokusnya di darat dan di lautnya. Jadi sudah jadi satu ya dalam satu kontrak itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke struktur pemegang saham. Jadi salah satu hal yang penting untuk analisa IPO itu adalah struktur pemegang sahamnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, yaitu TBK itu memegang sebelumnya 99,69% dan PGI sebesar 0,31%. Nah, setelah IPO dan didapatkan ya beberapa sahamnya, lebih tepatnya 20,75% untuk masyarakat di IPO itu, kemudian akan berkurang ya secara persentase untuk TBK menjadi 79 dan untuk PGI di 0,24. Kita masuk kemudian ke struktur grupnya. Nah, di struktur grup ini ada yang menarik teman-teman. Jadi BSA Logistik Indonesia Tbk di sini ya, perseroan yang warna merah itu sudah dijelaskan. Nah, ternyata TBK ya, tiga beruang California itu yang memegang 99,69% sebelumnya dipegang oleh banyak pihak teman-teman. Lalu Permata Gandaria Indah itu hanya 0,31% ya. Jadi kita bisa singkirkan lah untuk PT Permata Gandaria Indah ini sendiri. Untuk TBK ataupun tiga beruang California ini itu dipegang oleh banyak pihak. Salah satunya itu
itu ada Bali Limited, Anderson Investment Pty Ltd, kemudian ada beberapa pemegang saham di bawah 5%, itu pegang lumayan ya, dan kemudian dari situ ada banyak lagi ya. Jadi Bali Satu Limited itu dia pegang 6,68, Anderson 5,82, kemudian di sini ada Jungle Venture 7,27, 7,76, Mollusca, Swatimena, Bountiful Investor Limited 7,91, Liberty Holding Global Limited itu 11,08%. Gede banget ya. Jadi saham ini kalau saya lihat ya, BSA Logistik Indonesia itu sebenarnya dari kita lihat di sini ya jumlah pemegang sahamnya dimiliki oleh salah satu perusahaan yaitu TBK Tiga Beruang California ini. Sedangkan kalau teman-teman lihat ya dari TBK ataupun Tiga Beruang California ini jumlah pemegang sahamnya itu sebenarnya minoritas semua teman-teman. Dan ini adalah salah satu karakteristik yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan startup. Jadi saya kembali mempertanyakan ya, Tiga Beruang California ini lebih tepatnya mungkin adalah perusahaan startup ini sendiri. Lalu kemudian dia membawahi PT BSA Logistik Indonesia ataupun WBSA ini sendiri. Ini salah satu pertanyaan juga ya, kenapa Tiga Beruang California ini tidak langsung IPO ya, ataupun dirinya sendiri IPO. Tapi kalau teman-teman lihat dari namanya di sini, PTI Ltd, ini bukan perusahaan Indonesia ya, Limited itu perusahaan di luar negeri. Jadi dia tidak punya hak ya untuk IPO di Indonesia itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ya, ini ada yang warna hitam dan ada yang warna biru muda. Nah, untuk biru muda ini karena dia punya hubungan ya, nanti akan saya jelaskan juga untuk hubungannya. Di kurang lebih untuk Liberty Holding dan Bountiful Investor Limited itu masing-masing pegang 11 dan 7,91%. Untuk Liberty Holding itu ternyata 73% itu pegang oleh Bapak Andri Susanto dan kemudian Bapak Dexter Low sekitar 26,35%. Sedangkan untuk Bountiful itu dipegang 100% melalui Edwin Wibowo. Seperti itu ya, kita bisa dapat gambarannya seperti itu. Sedangkan nanti ini akan ada hubungannya ya melalui Bapak Andri dan Bapak Edwin ini di Bermuda Nusantara Logistik. Nah, Bermuda Nusantara Logistik ini itu nantinya akan berhubungan dengan kepentingan dari perusahaan ini sendiri. Jadi kita bisa lanjut di sini. Ini untuk struktur perusahaannya. Jadi ada dewan komisarisnya Bapak Andri Susanto, kemudian ada Wilson Cuaca. Jadi mungkin teman-teman seharusnya sudah tahu ya. Nanti mungkin saya hubungkan deh sedikit. Kemudian ada M. Yusuf Wibisana nih sebagai komisaris independen. Kemudian di dewan direksinya ada Edwin Wibowo, presiden direkturnya Thomas Wenas, kemudian ada Hendry Setiawan sebagai direkturnya juga. Ini ada key profile, ada dua, yaitu Bapak Andreas Susanto dan juga Bapak Edwin Wibowo. Ini kalau kita lihat ternyata untuk dua orang ini itu ada di satu perusahaan yang sama sebelumnya. Nah, perusahaan sama yang saya maksud di sini adalah yaitu Ware6. Jadi teman-teman bisa cari aja Ware6 itu adalah salah satu perusahaan atau lebih tepatnya logistik. Nah, dia itu hitungannya startup ya. Nah, hitungannya startup dan kalau teman-teman cari ya di Google maka teman-teman akan mendapatkan halaman perusahaan dari Ware6 ini lebih tepatnya bukan halaman ya atau company profile dari Ware6 ini itu ada di salah satu ventures di Indonesia. Kemudian ventures ini berhubungan teman-teman. Nah, Wilson Cuaca itu adalah salah satu managing partner yang ada di S Ventures. Dan kalau teman googling ya untuk Ware6 maka dia juga munculnya dari halaman S Ventures. Jadi dinamikanya sedikit menarik ya. Jadi kalau kita kembali di sini dinamikanya sedikit menarik karena ternyata Pak Andri Susanto dan Edwin Wibowo itu sebelumnya kerjasama ya di perusahaan ataupun startup yang namanya Ware6. Kemudian dia juga masuk jadi salah satu exposure-nya juga ya di X Ventures. Yang dimana Pak Wilson Cuaca ini jadi managing partnernya di situ. Seperti itu. Jadi ini hubungannya sedikit menarik dan ini ada kepentingan ya bisa saya confirm di sini ini ada kepentingan salah satunya dari ventures-nya itu sendiri. Ini mirip kasusnya seperti Fore kemarin ya. Di situ juga ada kepentingan dari ventures-nya sendiri ataupun investornya itu sendiri ya. Jadi investornya sendiri itu lebih tepatnya masuk ya mengaplikasikan ilmunya itu di perusahaannya itu sendiri. Nah, itu yang menariknya. Sekarang kita lanjut ke penggunaan dananya. Untuk penggunaan dananya di sini ada dua yang
laporkan ya, salah satunya adalah akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik ataupun BIL. Ini jumlah akuisisinya sekitar 215 miliar untuk 99% saham yang ada di BIL, 99,9% lebih tepatnya. Jadi kurang lebih hampir 100%-nya. Nah, ini menghabiskan sekitar 70,26% dari total penggunaan dananya. Jadi kalau kita hitung tadi ya 306 miliar, ternyata 215 miliarnya itu dipakai untuk akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik ataupun kedepannya akan saya sebut BIL saja ya seperti itu. Untuk transaksinya ini sendiri akan dilakukan setelah dipenuhinya semua persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya 6 bulan sejak berakhirnya tahun buku 31 Desember 2026. Jadi dari sini teman-teman seharusnya sudah bisa lihat ya, kenapa sih perusahaan ini istilahnya jadi perusahaan pertama ya yang sangat siap dengan perubahan peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia sebelumnya. Salah satu halnya yaitu ya terkait ini ya, perusahaan lebih tepatnya WBSA ini dia punya kepentingan teman-teman. Salah satu kepentingannya adalah dia harus jual ataupun dia harus melakukan akuisisi ini selama-lambatnya 6 bulan teman-teman. 6 bulan dari 31 Desember atau lebih tepatnya sekitar bulan Juni Juli di 2026 itu dia sudah harus akuisisi saham dari BIL ini sendiri. Maksimal 6 bulan dari situ sudah harus akuisisi. Sedangkan sekarang ya itu sudah bulan 3 teman-teman. Jadi butuh dananya butuh dana cepat lah ya untuk akuisisinya ini sendiri. Kemudian di sini sampai dengan prospektus ini diterbitkan, BIL belum melakukan pengumuman pengambil alihan dikarenakan pengumuman tersebut baru diwajibkan paling lambat 30 hari setelah pemanggilan RUPS pengambil alihan. Jadi RUPS-nya itu sendiri baru bisa dilakukan setelah perusahaan ini nantinya IPO. Kalau ini muncul di sekitar April ya, sekitar April dia IPO, kemudian selesai anggap di pertengahan April, kemudian di pertengahan Mei di bulan 5 dia sudah bisa mulai melakukan transaksinya teman-teman, yaitu transaksi untuk akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik ini sendiri. Jadi butuh waktu ya untuk akuisisi BIL ini sendiri. Dan waktunya cukup lama menurut saya untuk di bulan depan itu sudah baik ya untuk waktu yang dipilih. Seperti itu. Jadi kenapa perusahaan ini salah satu yang getol ya pertama kali setelah perubahan kebijakan ada di bursa, salah satunya terkait ini, dia punya kepentingan untuk akuisisi itu sendiri. Kemudian yang kedua, sisa dana penggunaan penawaran umum itu akan dipakai 91 miliarnya ataupun sekitar 29,74% ya, itu untuk penggunaan modal kerja perseroan. Ya, salah satunya yang mungkin teman-teman tahu ya, yaitu kegiatan operasional sehari-hari, menjaga likuiditas usahanya, kemudian memperkuat kapasitas layanannya. Seperti itu. Jadi ini basic lah ya, biasanya di perusahaan IPO yang lain juga ada hal seperti ini. Oke, kemudian kita mungkin bisa lanjut, kita bahas sedikit mengenai BIL-nya teman-teman. Jadi kenapa sih perusahaan ataupun WBSA ini mau akuisisi BIL-nya ini sendiri? Jadi kalau kita lihat di sini, BIL itu sebenarnya hanya perusahaan dengan aktivitas perusahaan holding. Perusahaan holding itu hanya PT-nya saja teman-teman. Dia tidak punya perizinan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini, perizinannya perizinan basic ya, yaitu NIB, NPWP, SKT, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk usaha. Ya ini K3PR ini basic lah. Seperti itu. Pertama waktu saya baca ini lumayan jadi mempertanyakan ya kenapa malah perusahaan yang istilahnya untuk IPO kan biasanya ingin usahanya lebih menarik ya, lebih tepatnya bukan menarik ya, tapi usahanya lebih berkembang lagi ya. Dia biasanya kalau akuisisi perusahaan, dia akan beli perusahaan yang mendukung untuk aktivitas kegiatan perusahaannya itu sendiri. Sedangkan WBSA ini malah beli BIL ini sendiri. Jadi ini salah satu hal yang menjadi pertanyaannya itu sendiri. Nah, ternyata BIL ini membawahi salah satu perusahaan yang namanya BMI. Nanti BMI akan ada namanya di bagian selanjutnya. Nah, BIL itu menyertakan saham pada BMI senilai 9.999 saham seri A ataupun 146.667 saham seri B. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya seri A, seri B, balik lagi ini adalah salah satu pola yang sering muncul di perusahaan startup seperti itu. Itu merupakan 99,99% kepemilikan yang ada di saham BMI. Jadi
99,99% itu sudah masuk di BMI-nya itu sendiri. BMI ini berusaha dalam beberapa bidang ya, dan ini bidangnya cukup menarik. Salah satunya itu pengangkutan dan pergudangan, kemudian ada aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Ini kalau kita lihat juga dari surat izinnya ya, ini surat izin angkutan laut, surat izin jasa pertambangan, dan ini sertifikat standar ya, ini untuk Menteri Investasi, oke itu normal deh. Yang jadi concern saya di sini adalah kalau teman-teman lihat ya, untuk pengangkutan dan pergudangan itu salah satu chain yang juga ada di logistik sebenarnya. Jadi teman-teman kalau punya perusahaan logistik tentunya teman-teman juga harus memikirkan tentang pengangkutannya dan juga pergudangannya itu sendiri ya. Teman-teman harus bisa menyiasati lah ya untuk pergudangannya itu sendiri karena memang biasanya prosesnya pasti jadi satu ya. Tidak mungkin teman-teman dari ini anggap ya karena tadi perusahaannya multimoda teman-teman. Tidak mungkin teman-teman angkat sebuah barang gitu ya menggunakan truk. Kemudian dari truk itu teman-teman langsung naikkan ke kapal itu biasanya jarang sekali terjadi ya. Anggap kalau teman-teman on time saja ya, biasanya datang di jam 12 malam itu baru dinaikkan gitu ya, baru diangkut ke dalam kapalnya itu biasanya sore hari ya, ataupun jam 2 jam 3 seperti itu. Jadi butuh juga yang namanya pergudangan dan juga butuh yang namanya pengangkutannya itu sendiri teman-teman. Jadi untuk dipindahkannya dari darat ke laut itu juga butuh pengangkutannya itu sendiri. Yang menjadi concern itu adalah mengenai aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Ini jadi salah satu concern saya pribadi karena, bagaimana ya, karena perusahaan yang biasanya di logistik, itu biasanya sudah fokus teman-teman. Jadi, kalau sebelumnya ada di fokus logistiknya itu logistik barang, dan biasanya multimoda itu juga mayoritas ya, ini saya bilang mayoritas itu ada di barang, maka ya biasanya dia akan fokus di ini saja ya, pengangkutan dan pergudangan. Sedangkan untuk aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, ini jarang disentuh. Jadi kalau dia sudah di logistik, ya dia tidak akan main di pertambangan dan penggalian untuk angkutannya ini sendiri. Jadi BMI ini sedikit menarik ya, karena saya pribadi melihat BMI ini salah satu perusahaan yang saya rasa ini seperti keinginan foundernya saja. Jadi setelah dia punya perusahaan logistik itu sendiri, dia otomatis berpikiran misalnya ya, oh saya ada di salah satu tender, saya punya perusahaan, mungkin saya akan coba tambah deh untuk izinnya yaitu pertambangan dan penggalian lainnya, seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat ya, ini kalau balik lagi dilihat, ini jarak waktunya cukup jauh ya. Jadi untuk perusahaan angkutan laut itu dia punya izin di 30 Juni 2021, sedangkan untuk pertambangannya ini sendiri baru di 8 November 2023. Jadi hal yang jauh itu tanggal antara keduanya, izin antara keduanya itu ya saya rasa itu oportunis dari, founder-nya itu sendiri untuk, BMI ini sendiri, seperti itu. Jadi itu salah satu concern yang menarik dan mungkin itu akan mempengaruhi dari kepentingannya ini sendiri, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut. Ini saya bahas lagi untuk bagan ataupun struktur grupnya, karena ini merupakan hal yang penting. Jadi sebelumnya saya sebutkan yaitu BIL dan juga BMI. Jadi BMI itu Beruang Maritim Indonesia. BIL ini ternyata mayoritas dimiliki oleh Bermuda Nusantara Logistik. Jadi kalau kita breakdown lagi, Bermuda Nusantara Logistik itu 50% dimiliki oleh Pak Andri Susanto dan 50% kemudian dimiliki oleh Pak Edwin Wibowo. Setengah-setengah nih untuk Bermuda Nusantara Logistik. Dan dari Bermuda Nusantara Logistik itu dimiliki lagi ya oleh Bermuda Inovasi Logistik. Jadi lebih tepatnya bukan dimiliki lagi. Jadi dia punya anak perusahaan yaitu Bermuda Inovasi Logistik. Nah, yang akan diambil di sini itu nantinya adalah Bermuda Inovasi Logistik, teman-teman. Bermuda Inovasi Logistik ini dia punya 99,99% saham di BMI. Jadi pentingannya itu ada di BMI dan yang dikuisisi itu sebenarnya adalah perusahaan yang ada di grupnya itu sendiri ataupun kepemilikannya itu sendiri, seperti itu. Jadi saham yang akan diakuisisi, teman-teman harus ingat ya di tanda biru ini, itu adalah kepemilikannya ini sendiri. Karena kenapa di kepemilikannya ini sendiri saya bisa bilang meskipun tidak mayoritas ya, karena TBK itu 11,8% dan 7,91% dimiliki oleh dua pribadi ini teman-teman. Oke, jadi dimiliki oleh Pak Andri dan juga Pak Edwin Wibowo. Keduanya itu
punya saham juga otomatis secara tidak langsung di BSA Logistik Indonesia Tbk. Kemudian kita lanjut, jadi sebelumnya perusahaan Bermuda Investasi Logistik BIL dan BMI ini ada di bawah Bermuda Nusantara Logistik. Setelah proses akuisisi ini, itu akan berpindah ya, dari Bermuda Nusantara Logistik berada di bawah secara langsung dari BSA Logistik Indonesia ataupun WBSA. Nah, ini adalah salah satu praktek yang sebenarnya jarang sekali terjadi ya di perusahaan, lebih tepatnya di perusahaan IPO. Saya banyak menjumpai perusahaan IPO itu, dana IPO penggunaannya untuk akuisisi saham, tapi sahamnya bukan dari pihak afiliasi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, untuk WBSA ini sendiri itu malah justru transaksinya afiliasi, teman-teman. Jadi akumulasinya ataupun akuisisinya itu didapatkan dari Bapak Andre dan Bapak Edwin Wibowo. Yang kurang lebih itu juga berhubungan ke dua individu ataupun dua perusahaan ini, teman-teman. Proses akuisisinya balik lagi, ini proses akuisisi afiliasi. Yap, benar. Ini juga pernah ada di salah satu saham IPO. Tapi di sini yang perlu teman-teman lihat ya, untuk TBK ataupun Tiga Beruang California ini karena modelnya startup ya, dan ini posisinya sangat aneh ya. Biasanya anggaplah ya Tiga Beruang California ini yang IPO, kemudian dia ambil portofolio saham dari pemegang saham yang sama gitu ya. Tapi karena ini sebelumnya dia ini, kita anggap ya ini adalah startup dengan banyak perusahaan gitu ya. Kemudian dia ingin akuisisi perusahaan dengan penggunaan dana IPO. Jadi ini yang sedikit jadi cautions kita, jadi concern kita ke depannya untuk BSA Logistik Indonesia Tbk ini sendiri ataupun WBSA. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke laporan keuangannya, teman-teman. Ini ada sedikit kekeliruan ya, karena ini seharusnya dalam ribuan rupiah ya. Jadi teman-teman udah tambahkan ribuan lagi di sini. Nah, untuk total asetnya itu sendiri dari WBSA itu 1,1 triliun itu dalam total aset per 30 September. Jadi ini kenaikannya cukup besar ya. Sorry, ini seharusnya 30 Desember 2024, sedangkan ini 30 September 2025. Kemudian total liabilitasnya ini juga meningkat ya, kalau teman-teman lihat itu sebanyak 826 miliar. Jadi total aset 1,1 triliun dan total liabilitas 826 miliar itu sendiri. Ini ada peningkatan ya, terutama untuk total asetnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian total liabilitas ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti itu. Nah, sayangnya ini kalau kita lihat untuk total ekuitasnya, dia ini cenderung tipis ya teman-teman. Jadi 330 miliar itu untuk total ekuitasnya ini sendiri. Ini kalau kita hitung ya, pastinya untuk debt to equity ratio-nya itu pasti lebih besar teman-teman. Dari pinjaman yang mereka punya ya, kita bandingkan dengan ekuitasnya itu pasti lebih besar pinjamannya itu sendiri. Jadi salah satu red flag ya yang biasanya ada di perusahaannya ini sendiri. Ini kalau teman-teman lihat ya, misalnya ini seharusnya 30 Desember ya, balik lagi 2024. DER-nya cuma 119, sedangkan liabilitasnya 754. Ini hampir 600%-nya ya lebih tinggi DER-nya, ataupun 600% untuk debt to equity ratio-nya ini sendiri. Ya, jadi salah satu red flag yang teman-teman wajib untuk lihat ya, balik lagi. Kemudian kita bahas untuk operasionalnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini ada kantor cabang, ini fasilitas ILT. ILT itu inline terminal, ataupun bahasa Indonesianya lebih gampangnya itu terminal angkutnya ya, seperti itu. Terminal angkutnya ataupun biasanya terminal angkut itu letaknya ada di pelabuhan ya. Nah, pelabuhannya di sini teman-teman bisa lihat ya. Misalnya seperti Jakarta, ya Jakarta punya pelabuhan ya, Surabaya juga punya pelabuhan, Semarang punya pelabuhan, Makassar di sana mereka juga punya, lebih tepatnya punya kantornya ya untuk angkutnya itu sendiri, dan juga di Belawan mereka itu juga punya untuk kantornya ini sendiri. Nah, ini adalah beberapa kantornya ya, kantor yang mereka itu punya kantor cabangnya.
Dan kalau ada tanda seperti ini, itu berarti adalah kantor angkutnya ini sendiri, ataupun fasilitas inland terminalnya itu sendiri ya. Kemudian untuk yang warna merah ini adalah destinasi dan rutenya. Jadi, nah ini destinasi dan rutenya lumayan tersebar ya di seluruh Indonesia seperti itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ya dari operasionalnya, ini selayaknya perusahaan pada umumnya lah ya, itu normal ya untuk perasaan logistik ini sendiri. Oke, kita bisa lanjut. Ini untuk rasionya ini sendiri. Jadi saya hitung beberapa rasionya dan ini saya hitung berdasarkan saya setahunkan ya untuk data yang 2025 ini sendiri. Jika harganya IPO di 150, maka PI-nya sekitar 40,1 ya. Sedangkan PV-nya 2,16. Kalau di harga 170 maka PI-nya 45,45 teman-teman. Sedangkan untuk PBV-nya 2,31. Ini kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan ya, balik lagi ini perusahaannya tidak bisa kita apple to apple karena balik lagi teman-teman, RMKO ini penunjang dan pengangkut juga ya untuk RMKE. Jadi RMKE itu kan fokusnya ada di pertambangan ya, ini full di pertambangan teman-teman. Nah, GRPM ini hanya satu mode saja kalau tidak salah ya, jadi hanya mode darat saja. Sedangkan HATM ini adalah moda lautnya. Moda laut kurang lebih mirip seperti RMKO ya. Perusahaan lain itu ada mungkin teman-teman tahu LP, tahu PPMA segala macamnya itu juga di transport ya. Tapi untuk spesifik kita bisa pair to pair dengan multimoda saya rasa masih sedikit ya saham yang ada di bursa itu yang multimoda. Ini kalau dibandingkan dengan RMKO, PI-nya, PBV-nya, nah ini di PI-nya ya itu RMKO lebih menarik, di RPM di sini, oke ini cara PBV seperti ini dan HATM, cara PI dan PBV ini malah terlihatnya jauh lebih solid ya dari HATM ini sendiri. Oke, seperti itu. Kita bisa lanjut di sini dari rasio kita masuk ke kebijakan dividennya teman-teman. Nah, untuk kebijakan dividennya ini sendiri, perusahaan itu sebenarnya berencana ya untuk membayarkan dividen secara kas dengan rasio sebanyak-banyaknya 10%. Jadi, secara dividen perusahaan ini sendiri kurang menarik ya. Jadi, untuk teman-teman melihat ini perusahaannya secara fundamental, itu kurang menarik kalau teman-teman ingin ambil dari dividennya ini sendiri. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah perusahaan logistik itu biasanya dia punya dividen yang cukup menarik karena dia konsisten, teman-teman. Di konsistensi dari perusahaan logistik ini yang ada di bursa, biasanya dia lebih konsisten setiap tahunnya membagikan dividen. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman bandingkan misalnya dengan perusahaan lain, misalnya seperti perusahaan cat, Avian gitu ya, dia kan persentasenya kalau saya tidak salah ya itu lumayan banyak, tapi dari persentase yang banyak itu dia sebenarnya tidak terlalu sering membagikan dividen itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian kita bisa lanjut untuk underwriter-nya di sini ada 2 ya, yaitu MG Semesta Indovest dan juga OCBC Sekuritas ataupun TP. Balik lagi untuk underwriter-nya ataupun yang memanage ya dari underwriter-nya itu sendiri kita belum tahu. Jadi antara OCBC Sekuritas dan Semesta Indovest Sekuritas itu bisa salah satunya. Semesta Indovest ataupun MG itu salah satu perusahaan yang IPO sebelumnya itu ada di HGII. HGII ini di hari pertama tidak parah ya, jadi cuman close di 0,6% saja. Nah, untuk perusahaan lainnya ini ada beberapa nanti teman-teman bila silahkan ya bisa lihat di Invesgo ini sendiri. Jadi di Invesgo kita juga sudah ada ya misalnya jejak untuk IPO itu sendiri seperti apa, dari MGK teman-teman bisa filter dari MG ataupun dari TP itu teman-teman bisa filter itu sendiri. Jadi teman-teman silahkan bisa buka untuk aplikasi Invesgo itu sendiri ya. Kemudian kita di sini masuk ke kesimpulan teman-teman. Yang pertama kesimpulan dari saya secara value itu menarik ya. Jadi 306 miliar itu hitungannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Di hitungannya itu cukup menarik. Sayangnya untuk jumlah lembar sahamnya 18 juta lot itu terlalu banyak ya saya rasa ya. Jadi teman-teman tentunya bisa kumpulin bareng 18 juta lot itu mudah ya. Tapi lebih mudah lagi kalau teman-teman itu menggunakan jumlah saham yang sedikit. Kalau teman-teman punya kepentingan untuk beli kembali ataupun akumulasi kembali
saham IPO ini. Seperti itu, dan saham IPO yang menarik ya biasanya saham IPO yang dikoleksi kembali ya. Nah, jadi itu dia alasannya untuk lembar saham ini. Nah, harga penawaran sendiri itu tidak terlalu jauh ya di atas harga nominalnya. Harga nominalnya kalau tidak salah tadi di 40 ya, harga IPO-nya di 150 sampai 170. Jadi ya kurang lebih hanya 3 kali lipatnya ya, itu ya masih make sense ya untuk harganya ini sendiri. Nah, kemudian mayoritas akan digunakan untuk pembelian perusahaan sendiri. Ini salah satu concern saya ya yang jadi red flag juga, karena pembelian ini menurut saya kepentingan dari perusahaannya ini sendiri itu tidak akan jauh, teman-teman. Jadi teman-teman perlu garis bawahi biasanya perusahaan yang sudah punya kepentingan untuk beli perusahaan sendiri itu dia sudah untung dari awal, teman-teman. Oke, dia untung satu ya karena valuasi perusahaannya itu sendiri itu sudah jauh naik lebih tinggi dari 40 bisa ke 150 ya. Bayangkan teman-teman punya barang di harga 40, teman-teman jual, sorry, teman-teman nggak perlu jual deh, teman-teman kemudian harga barangnya tiba-tiba di 150, itu naiknya sudah tinggi, teman-teman. Betul ya. Jadi secara valuasinya sudah naik, kemudian teman-teman ditambah keuntungan dari pembelian perusahaan sendiri. Jadi dari perusahaan itu nantinya perusahaan lain yaitu BNL ya itu tadi, itu dia akan dapat tambahan dana, teman-teman. Oke, dari tambahan dana ini nanti teman-teman sebagai pemegang sahamnya ya, jadi 2 orang di situ itu bisa bebas ya untuk melakukan bisnis apapun yang dia mau. Dia mau buka perusahaan lain misalnya, itu dia juga bebas gitu loh. Dia mau buka bengkel misalnya, mau buka kafe ataupun mau buka apa itu dia bebas nantinya akan menggunakan dana itunya. Seperti itu, dan lebih tepatnya dana dari pembeliannya ini ya, seperti itu. Jadi dana dari pembelian BIL itu akan digunakan oleh pemegang sahamnya ini sendiri. Nah, kemudian untuk rasio PI dan PBV itu sebenarnya kalau teman lihat ya, itu tidak terlalu mahal dibandingkan dengan kompetitor, tapi ada kekhawatiran terutama terkait dengan debt to equity ratio-nya. Jadi ini salah satu warning ya yang saya sebutkan. Di sini nomor 6 juga saya sebutkan resiko DIR-nya 600%. Ini teman-teman perlu lihat juga seperti itu. Nomor 5, teman-teman itu punya dividend yield yang sangat kecil. Nah, dividend yield-nya ini kalau kita boleh jujur mungkin 10% itu kecil ya, belum lagi dengan ada risiko lain ya, misalnya banyak perusahaan kalau misalnya labanya itu sangat tipis, biasanya itu dia akan fokus untuk balikkan lagi ya ke modalnya dan dilakukan untuk usaha di masa mendatangnya, seperti itu. Nah, nomor 7, kepentingan IPO-nya tidak menarik. Jadi jujur aja kalau kita bahas mengenai kepentingan IPO itu seperti ini, teman-teman. Jadi pemegang saham itu biasanya punya beberapa kepentingan ya. Di WBSA ini sendiri kepentingannya hanya membeli perusahaan sendiri, dan kepentingan membeli perusahaan sendiri ini akan selesai ataupun akan berhasil setelah dia IPO. Jadi setelah dia IPO dia otomatis punya dananya, dia sudah punya kontraknya ya untuk pembelian, saya sebutkan tadi di 31 Desember dan maksimal 6 bulan setelahnya, seperti itu. Nah, setelah itu, teman-teman setelah punya kepentingan seperti ini, otomatis kalau saya pribadi ya, misalnya jadi the man behind BBSA ini, saya tidak akan terlalu tamak ya dengan kejar harga sahamnya harus naik segala macam, itu saya tidak punya kepentingan seperti itu. Jadi, kalau teman-teman lihat dari kepentingan seperti itu, saya berani bilang satu-satunya kepentingan yang tertinggal itu hanya dari underwriter-nya ini sendiri. Jadi underwriter itu punya 2 opsi ya, dia cukup berterima kasih dengan fee-nya, jadi fee-nya itu sekitar 3% ya kalau tidak salah untuk IPO. Dia berterima kasih dengan fee 3% itu sendiri, ataupun underwriter itu bisa naikkan sedikit ya untuk harga sahamnya. Anggaplah kalau saya rasa ya, maksimal itu hanya ARA 2 kali, teman-teman. Jadi ARA 2 kali itu sudah make sense. Minimal ARA 1 kali, tapi kalau ARA 1 kali biasanya akan sulit ya untuk mengambil keuntungan bagi underwriter-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya ARA 2 kali itu space-nya lebih, banyak ya untuk underwriter-nya mengambil keuntungan, seperti itu.
Jadi kepentingan yang tersisa itu hanya dari underwriter-nya sendiri. Pemilik sahamnya dia tidak punya kepentingan, teman-teman. Jadi sayangnya ada di situ ya. Oke, jadi itu menurut saya sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Untuk informasi pemesanan dan penjatahannya saya berapa, itu nanti akan saya posting ya ketika memasuki penawaran umumnya ini sendiri. Jadi dari penawaran awal nanti masuk di penawaran umum itu akan saya posting seperti itu. Nah, itu khusus untuk member Invesgo minimal yang berlangganan di starter ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu ya untuk keterbukaan informasi dari saya sendiri itu silakan nanti bisa berlangganan di starter. Oke, nanti untuk perubahannya misalnya ada perubahan di prospektus ataupun analisa after IPO-nya itu sendiri mungkin akan saya bahas nantinya di video minimal di member starter juga seperti itu. Oke, sekian terima kasih teman-teman.